Baik, perkenalkan nama saya Aris Manalawa, NIM 1903100038. Di sini kami akan mempraktekkan cara prestasi ilmiah. Prestasi ilmiah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam kehidupan dunia ilmu. Kegiatan prestasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan mempergunakan rujukan yang terpercaya maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah populer. Prestasi seperti itu lebih banyak berlaku yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menjalani kuliah. Para mahasiswa tersebut selalu berhubungan dengan dunia penelitian dan pencarian data yang memerlukan prestasi. Oleh sebab itu, prestasi ilmiah bagi mahasiswa merupakan kebutuhan pokok. A. Pengertian prestasi ilmiah. Prestasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau karya ilmiah. Dapat forum undangan atau peserta. Kehadiran undangan atau peserta bermanfaat untuk mengikuti penyajian tersebut secara aktif dengan desain dalam jangka waktu yang tersedia. Agar prestasi dapat berjalan secara efektif, ada beberapa kiat yang perlu diperhitungkan. Kiat yang dimaksudkan itu adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Yang keempat, menjaga kefokusan masalah yang tetap. Kelima, menjaga etika atau kode etik prestasi. B. Tata tertib dan etika prestasi ilmiah. Prestasi ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademi dari berbagai disiplin ilmu untuk saling bertukar pendapat atau informasi sebagai hasil penelitian. Dalam forum itu diperlukan berbagai unsur. Unsur yang harus ada dalam prestasi itu penyajian, pemandu, pencatat, dan peserta. Setiap unsur itu mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan namanya. Penyaji atau pemakalah berfungsi sebagai orang yang menyampaikan isi makalah. Pemandu atau moderator berfungsi sebagai pengatur jalannya prestasi atau diskusi, termasuk penentu waktu yang disediakan untuk prestasi itu. Pencatat atau notulen berfungsi sebagai orang yang menghimpun segala komentar, saran, dan pertanyaan dalam buku untuk dijadikan dokumen bagi peserta itu. Puterlah yang perlu diperhatikan dalam etika adalah kejujuran. Setiap orang wajib bersikap terbuka dalam segala hal yang menyangkut informasi yang disajikan. Jika secara terus terang dan secara terbuka bahwa data itu diambil dari sumber tersebut. C. Penyiapan bahan prestasi. Dalam era teknologi informasi ini, prestasi ilmiah sudah harus dibantu atau menggunakan multimedia. Pertama, prestasi akan menarik karena penyaji dapat membuat berbagai variasi yang menarik termasuk membuat animasi. Kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena penyaji tidak perlu menulis di papan tulis atau menulis di kertas. Ketika penyaji dapat mengoreksi bahwa waktu-waktu jika hal itu diperlukan. Keempat, penyaji dapat memberikan penekanan pada bukti yang dikehendaki. Kelima, peserta dapat menyalin atau mengopi file prestasi jika memerlukannya. Keenam, penyaji dapat membawa bahan dan flash disk. Ketujuh, bahan prestasi dapat sangat ringan yang sekaligus membantu peserta menangkap esensi bahan yang dibahas. Agar manfaat multimedia dapat dinikmati, prestasi multimedia perlu disiapkan dengan baik. Dalam menyiapkan prestasi multimedia, langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Tentukan bukti-bukti terpenting dari bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaklah tidak terlalu singkat tetapi tidak boleh terlalu elaboratif karena elaborasi akan dilakukan secara lisan atau penyaji. 2. Atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut atau koherensi dan kohensi. 3. Ungkapan gerakan pikir makalah yang akan disajikan dalam diagram atau bahkan alir untuk menunjukkan alur penalaran. D. Pelaksanaan prestasi.
Prestasi ilmiah pada intinya adalah pengomunikasian bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Dalam hal itu berlaku beberapa prinsip komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memiliki bahasa dan media. Yang kedua, menghindari kemungkinan multifasir ungkapan yang disiplin. Ketiga, berpikir positif tentang peserta. Yang keempat, membuat peserta nyaman, merasa berterima, dihormati, dan dihargai. Yang kelima, mempertimbangkan budaya peserta. Yang keenam, bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat orang lain yang berbeda. 2. Memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi, formal, atau budaya yang ada. Yang pertama, memastikan bahwa pemakaian yang akan dipakai tempat pilihan dari segi situasi, formal, alam, budaya yang ada. Yang kedua, memaksimalkan efektivitas dalam proses prestasi. 3. Penyajian, memastikan bahwa suara dapat didengar oleh semua peserta. 4. Penyaji, memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. Yang kelima, penyaji berusaha untuk menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Keenam, penyaji mendorong peserta untuk aktif terlibat dalam presentasi. Yang ketujuh, penyaji mendorong peserta untuk aktif terlibat dalam peserta. Yang ketujuh, penyaji merespon peserta kepada kebutuhan peserta tersebut. Nah, baik, ini hasil dari prestasi mengenai ilmiah. Kita harus melakukannya dengan mengikuti langkah-langkahnya ini yang beberapa untuk menyampaikan secara formal di dalam ilmiah ini. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.